Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, salam belas kasih hati kudus Yesus. Semoga kita semua selalu sehat dan dalam berkat Tuhan. Marilah kita mengawali seluruh hari ini dengan berdoa, mendengarkan sabda Tuhan, dan merenungkannya, serta meresapkan dalam hati kita. Marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, bab 5, ayat 15 sampai 20. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, nasihat Yesus kepada para muridnya berlaku juga untuk kita saat ini. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Agar kita bersikap kritis akan berbagai macam tawaran yang terkadang hanya membawa kebahagiaan sesaat dan semu, bahkan menyesatkan kita. Tidak semua anjuran di sekitar kita sesuai dengan nilai-nilai Injili yang mengedepankan kasih dan keperpihakan pada kehidupan serta keselamatan. Dari sini jelas mengapa kita harus mengenali nabi-nabi palsu dan bagaimana mengenali realitas perumpamaan ini, di mana perbuatan nabi-nabi palsu menghasilkan buah yang tidak baik. Bahkan terkadang dari antara kita juga menjadi nabi-nabi palsu saat kita bertindak tidak tulus, saat kita menimbulkan perpecahan, permusuhan, intoleransi, kemarahan, dan bahkan dendam. Yesus tidak mungkin menyuruh para muridnya melihat iman nabi-nabi palsu itu secara langsung, karena tidak mungkin manusia bisa melihat kedalaman hati seseorang. Untuk itulah Yesus menjelaskan sebagai buah dari perbuatannya. Dari perumpamaan Yesus ini, kita bisa mengambil suatu prinsip, yaitu buah yang baik adalah hasil atau akibat dari pohon yang baik. Namun untuk mengetahui suatu pohon baik atau tidak, maka secara fisik kita melihat buahnya atau dihasilkannya. Kita bisa menguji diri kita, apakah sesuatu yang kita katakan, sesuatu yang kita lakukan membawa damai atau tidak, mempersatukan atau tidak. Dari situ kita bisa melihat buah apa yang kita hasilkan. Santo Paulus dalam Efesus 2 ayat 8 mengajarkan
bahwa seseorang diselamatkan melalui imannya. Artinya, orang yang memiliki iman yang sejati diselamatkan melalui imannya, dan orang yang sudah mengalami keselamatan akan menghasilkan buah yang baik. Melalui iman yang sejati kepada Tuhan, ia menghasilkan perbuatan yang berkenan di hati Allah, karena gerak hidupnya didorong oleh Roh Allah. Maka baiklah kita senantiasa memilah-milah sebelum kita mengambil keputusan apa yang akan kita lakukan. Mohon terang Roh Kudus agar kita dituntun untuk melakukan kebaikan, agar buah dari sikap dan perbuatan kita adalah buah yang baik, yang mendatangkan berkat dan keselamatan. Marilah kita sebentar berefleksi bagaimana selama ini kita bersikap dan bertindak. Sudahkah kita menjadi berkat bagi sesama? Jika belum, tak ada waktu terlambat untuk kita bertobat, memperbaiki diri, membaharui diri dalam bimbingan terang Roh Kudus-Nya. Marilah kita berdoa. Tuhan, tuntunlah kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar sikap, kata-kata dan tindakan kami hari ini menghasilkan buah yang baik, buah berkat dan keselamatan. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga Tuhan memberkati kita semua.